Dan sekarang insya Allah kita akan membahas salah satu perempuan yang dia ini juga memiliki peran yang sangat besar dalam dakwah Islam, seorang sahabiah yang juga punya beberapa hubungan langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Betul. adalah Ummu Aiman radhiyallahu anha. Betul. Ummu Aiman radhiyallahu anha ini nama aslinya Barakah binti Sa'labah al-Habasyiyah. Jadi memang beliau berasal dari negeri Habasyah, dan sebelum berkunyah dengan nama Ummu Aiman, beliau memang dikenal sebagai Barakah ya. Dan beliau ini sebagai seorang budak, berbagai riwayat menyebutkan dibeli oleh Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahanda Rasulullah SAW, kemudian menjadi pelayan dari Aminah binti Wahab, istri Abdullah yang adalah tentu ibunda dari Rasulullah SAW. Jadi kehidupan awal dari Ummu Aiman alias Barakah binti Sa'labah ini, kita ketahui hanyalah bahwa beliau seorang budak yang kemudian mengikuti Sayyidah Aminah ya. Bahkan setelah wafatnya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahanda Nabi SAW. Nah, beliaulah yang kemudian kemanapun mengikuti Ibunda Aminah, termasuk ketika Ibunda Aminah mengajak Rasulullah Muhammad SAW kecil itu pergi ke Yathrib, pergi ke Madinah untuk berziarah kepada ayahandanya yang wafat di Madinah dan dikuburkan di Madinah. Jadi ketika Rasulullah SAW dalam kandungan, dulu Abdullah pernah melaksanakan satu perjalanan niaga ke negeri Syam. Sepulangnya dari negeri Syam, kemudian beliau jatuh sakit, dan pada waktu itu ketika kabar jatuh sakitnya Abdullah ini sampai ke Makkah, ke telinga kakek Nabi SAW, yakni Abdul Muthalib, beliau mengutus putra sulungnya Al-Haris bin Abdul Muthalib untuk menyusul. Qadarallahu ma syafa'al. Begitu Al-Haris tiba di Madinah, Abdullah sudah wafat dan sudah dikuburkan di Madinah. Nah, ketika dalam perjalanan ziarah inilah, sepulang dari ziarah makam suaminya di Madinah, maka Ibunda Aminah jatuh sakit di Abwa, di desa yang ada di sebelah selatan kota Madinah, arah ke Makkah, dan kemudian meninggal dunia di tempat tersebut. Dan dengan kesedihan yang sangat mendalam, Rasulullah SAW dibawa pulang oleh Ummu Aiman menuju ke kota Makkah untuk diserahkan kepada kakeknya. Saking besarnya kasih sayang Ummu Aiman kepada Rasulullah SAW, beliau SAW mengatakan, kanat Ummu Aiman ummi ba'da ummi. Jadi Ummu Aiman ini menjadi ibu setelah ibuku, karena yang mengurus beliau. Ia mengurus beliau ya. Kemudian sejak Nabi SAW kecil memperhatikan segala kebutuhan beliau, melayani beliau, berkhidmah kepada beliau, sangat mengenal beliau luar dalam ya, sangat mengerti sifat-sifat dan karakter beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan dalam berbagai riwayat disebutkan Rasulullah ini saking dekatnya hubungannya dengan Ummu Aiman, maka bercandanya Rasulullah SAW dengan Ummu Aiman itu juga sangat lepas, sangat tidak jaim gitu ya. Termasuk salah satu riwayat tentang Ummu Aiman yang ingin ikut bepergian bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, baik Ummu Aiman, akan kubawa engkau dengan seekor anak unta gitu ya. Kemudian Ummu Aiman mengatakan, ya Rasulullah, masa aku yang sebesar ini naik anak unta? Kasihan anak untanya nggak akan kuat gitu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai Ummu Aiman, bukankah setiap unta adalah anak unta gitu ya. Jadi maksudnya juga unta dewasa, tapi itu adalah anak unta juga gitu. Juga pada suatu ketika Rasulullah SAW lagi bersama ibunda kita Aisyah, Rasulullah SAW itu lagi minum air. Kemudian ketika Rasulullah SAW lagi minum air, Ummu Aiman mengatakan, wah, aku juga ingin minum air seperti engkau minum air ya Rasulullah. Aisyah itu negur, wahai Ummu Aiman, mau Rasulullah lagi minum kok kamu minta gitu ya. Tapi Nabi SAW mengatakan, sudah Aisyah, ayo Ummu Aiman, minum. Kemudian Ummu Aiman tertawa dan mengatakan, tidak ya Rasulullah, minumlah setelah engkau puas baru aku akan minum gitu ya. Jadi memang sangat dekat sekali hubungan di antara mereka. Dan pada saat kemudian Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW juga bersama Khadijah meminta Ummu Aiman untuk menikah, karena Rasulullah sudah dewasa, sudah tidak perlu diasuh lagi gitu ya, sudah berumah tangga, tidak perlu diikuti lagi. Sehingga Ummu Aiman kemudian menikah dengan seorang yang bernama Ubaid bin Zaid.
Ada yang mengatakan Ubaid bin Zaid ini Al-Habasyi, berasal dari negeri Habasyah. Tapi ada yang mengatakan Ubaid bin Zaid ini Al-Khazraji, orang yang berasal dari kota Yathrib. Nah, kemudian dari pernikahannya dengan Ubaid bin Zaid inilah Ummu Aiman memperoleh seorang putra yang bernama Aiman bin Ubaid. Aiman bin Ubaid. Dari situlah beliau mendapatkan kunyah Ummu Aiman. Jadi ketika Rasulullah kecil dibawa itu masih namanya Barokah, belum Ummu Aiman gitu ya. Jadi dari sinilah nama Ummu Aiman berasal dari kunyah kepada putranya yang bernama Aiman bin Ubaid. Nah, ada riwayat menyebutkan Ubaid bin Zaid ini pada saat Rasulullah memperoleh wahyu, pada saat Rasulullah menjadi nabi, kemudian enggan beriman, sementara Ummu Aiman termasuk yang paling awal beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi suaminya nggak beriman. Suaminya nggak beriman. Ini menurut satu riwayat ya. Kemudian mereka bercerai, mereka berpisah. Tapi riwayat lain menyebutkan Ubaid bin Zaid ini meninggal 1 tahun setelah pernikahannya dengan Ummu Aiman, sehingga Ummu Aiman menjanda. Pada intinya Ummu Aiman menjadi seorang wanita janda yang kemudian membesarkan sendiri putranya yang bernama Aiman bin Ubaid. Nah, karena Ummu Aiman ini menjanda, kita tidak tahu wallahu alam oleh sebab suaminya yang tidak mau ikut beriman ataukah karena suaminya meninggal dunia. Rasulullah SAW kemudian ketika itu bersabda kepada para sahabat waktu itu masih di Makkah. Beliau SAW mengatakan, barang siapa ingin menikahi seorang wanita dari kalangan penghuni surga, maka nikahilah Ummu Aiman. Jadi Rasulullah menjaminkan ini Ummu Aiman ini adalah seorang wanita yang dijamin dia min ahlil jannah, di antara penduduk surga. Maka Masya Allah tabarakallah, yang maju adalah Zaid bin Harisah. Jadi Zaid bin Harisah ini pelayannya Sayyidah Khadijah, dihadiahkan kepada Rasulullah ketika beliau menikah, dan bahkan diangkat sebagai putra angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya kepada Zaid. Kemudian kalau kita lihat perbandingan usia, Ummu Aiman ini jauh lebih tua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengasuh Nabi SAW ketika kecil. Sementara Zaid bin Harisah ini ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah pun masih berusia belasan, masih sangat muda. Dan kemudian mereka menikah. Di sini kita kemudian melihat Zaid bin Harisah betul-betul menikahi Ummu Aiman, karena apa yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa Ummu Aiman adalah ahli surga. Jadi kalau ada yang bertanya tentang apa masalahnya pernikahan beda usia, ya salah satu jawabannya adalah Zaid bin Harisah dengan Ummu Aiman yang ternyata kalau kita menghitung sekarang ya perbedaannya itu kan 2 generasi ya. Ummu Aiman anak angkatnya Rasulullah, Ummu Aiman pelayannya Rasulullah, ibu asuhnya Rasulullah. Sementara Zaid adalah putra angkatnya Rasulullah. Putra angkat dengan ibu asuh menikah, itu kan selisih 2 generasi. Tetapi Allah mengaruniakan kepada mereka rumah tangga yang Masya Allah berkah, mengaruniakan kepada mereka kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Dan bahkan Ummu Aiman dan Zaid ini pernikahannya sampai akhir hayat Zaid. Dan kemudian Ummu Aiman ini melahirkan untuk Zaid seorang putra yang luar biasa, yang kemudian dikenal sebagai Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nah, Usamah bin Zaid ini ketika Rasulullah SAW wafat berusia sekitar 18 tahun. Berarti dia lahir kira-kira 8 tahun sebelum hijrah. Berarti sekitar ketika masih di Mekah. Berarti sekitar tahun-tahun itulah ya, mungkin ditambah 1 tahun ke depannya, berarti 9 tahun sebelum hijrah, alias tahun ke-4 kenabian. Itu pernikahan antara Ummu Aiman dengan Zaid bin Harisah. Jadi kita bisa mengetahui dari usia Usamah yang 18 tahun ketika Rasulullah wafat, maka berarti dia lahir 8 tahun sebelum hijrah. Orang tuanya kemungkinan menikah 9 tahun sebelum hijrah, alias sekitar tahun ke-4 kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini rumah tangga yang sangat panjang, karena Zaid itu wafat pada saat perang Mu'tah, dan perang Mu'tah itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Kalau dihitung berarti dari 9 ditambah 7, mereka menikah dan berumah tangga selama 16 tahun dengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan kehidupan yang luar biasa penuh keberkahan. Meskipun ada perbedaan usia yang cukup jauh. Karena rumah tangga dibangun dalam ketakwaan kepada Allah, maka rumah tangga ini bertahan dengan penuh kebaikan. Tentu kita bukan membandingkan, tapi kita punya cerita ada pernikahan Zaid bin Harisah yang lain, yaitu ketika sudah di Madinah, sudah hijrah, Rasulullah SAW
karena mungkin juga Ummu Aiman yang sudah sepuh, Ummu Aiman yang sudah uzur gitu ya, tentu tidak bisa optimal berkhidmah kepada suaminya yang masih cukup muda. Maka Zaid bin Harisah ini dinikahkan oleh Nabi SAW dengan seorang wanita bangsawan Quraisy yang mulia, Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Zainab ini adalah adik dari Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu yang salah satu syuhada Uhud. Salah satu syuhada Uhud dan orang yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Dan pernikahan mereka ini ternyata tidak bertahan lama, dikarenakan salah satu faktornya perbedaan status. Jadi kalau memang kita bicara tentang sekufu, dalam kondisi tertentu sekufu itu penting. Karena Zaid dianggap sebagai seorang bekas budak berasal dari negeri Habasyah yang berkulit hitam, yang kemudian juga sepanjang hidup melayani Rasulullah sebagai pelayannya. Sementara Zainab adalah wanita bangsawan dengan kedudukan yang sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat muhajirin. Pasti pada saat itu lifestyle-nya beda, mungkin juga karakternya tidak cocok. Kemudian dari sisi berbagai aspek lah ada ketidakcocokan. Hanya saja waktu itu Zaid maupun Zainab sama-sama mentaati Rasulullah SAW yang menikahkan mereka. Kemudian mereka berdua juga orang-orang yang baik, orang-orang takwa, orang-orang soleh. Tidak selalu orang-orang soleh, orang bertakwa diberi oleh Allah karunia rumah tangga yang mulus. Jadi ada ujian juga di situ. Sehingga ketika kemudian akhirnya Zaid radhiyallahu anhu menceraikan Zainab karena memang ketidakcocokan di antara mereka, diceraikan, dan ini menjadikan nama Zaid sebagai satu-satunya yang disebut di dalam Al-Quranul Karim tentang perceraiannya dengan Zainab. Dan kemudian Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahi ibunda kita Zainab. Supaya apa? Untuk membatalkan hukum jahiliyah tentang adopsi. Jadi dahulu orang jahiliyah itu mengangkat anak, menisbatkan seorang anak adopsi kepada ayah adopsinya, dan Al-Quran membatalkan itu. Zaid bin Muhammad, ya sering beliau dipanggil begitu, sebagai anak angkat Rasulullah, ini harus dibatalkan namanya menjadi kembali Zaid bin Harisah. Jadi untuk sekian waktu ya sampai turunnya surat Al-Ahzab ini, itu Zaid itu dipanggil Zaid bin Muhammad. Jadi ini karena adopsi, karena anak angkat. Maka Allah membatalkan, nggak boleh anak kok dipanggil kecuali dengan nama ayah kandungnya. Jangan, ayah angkat tidak berhak untuk dinasabkan. Dan itu membatalkan hak perwalian, itu juga membatalkan hak waris. Jadi tidak boleh. Maka salah satu hal yang dahulu dipegang oleh orang-orang Arab jahiliyah adalah kalau itu adalah istri ayah angkat atau istri dari anak angkat, maka seakan-akan hukumnya sama dengan kandung, mahram. Ya, tetapi ternyata kan tidak seperti itu. Sehingga cara Allah untuk membatalkan hukum tersebut, Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahi ibunda Zainab yang merupakan janda dari putra angkat beliau, bekas putra angkat beliau, yaitu Sayyidina Zaid bin Harisah. Jadi peristiwa-peristiwa ini meningkahi kehidupan Ummu Aiman, dan Ummu Aiman dalam keadaan ridho kepada segala takdir Allah, ridho pada segala ketentuan Allah, baik ketika Zaid menikah dengan Zainab maupun ketika Zaid menceraikannya, bahkan ketika Zainab menikah dengan Nabi SAW. Tidak pernah ada di dalam diri Ummu Aiman satu keberatan, tidak pernah ada ganjalan. Bahkan Ummu Aiman dengan ibunda kita Zainab hubungannya sangat baik sekali, gitu ya. Itu Ummu Aiman yang sangat luar biasa di dalam kehidupan rumah tangganya. Dan Ummu Aiman ini ketika Sayyidina Zaid bin Harisah gugur di perang Mu'tah, beliau menerima takdir Allah dengan penuh ketabahan dan kesabaran, merasa bangga dengan suaminya yang menjadi seorang syuhada, dan meneruskan membesarkan Usamah sampai Usamah akhirnya dipercaya oleh Nabi SAW. Di dalam saat menjelang wafat beliau, Usamah ditunjuk menjadi panglima sebuah pasukan berkekuatan 30.000 orang yang angkat berangkat ke negeri Syam untuk berhadapan dengan pasukan Romawi, di mana bahkan dalam susunan awal ketika Rasulullah belum sakit, Abu Bakar dan Umar itu ada dalam anggota pasukannya Usamah. Jadi
kita bisa bayangkan betapa mulianya kedudukan Usamah sampai-sampai Abu Bakar dan Umar saja ditempatkan di bawah komandonya Usamah bin Zaid, meskipun nanti karena qadarullah Rasulullah wafat, Abu Bakar memutuskan untuk setelah diangkat menjadi khalifah menahan Umar nggak boleh ikut dengan pasukan Usamah untuk supaya bisa mendampingi beliau mengatur urusan kaum muslimin di Madinah pada saat itu. Tapi pada susunan awal Abu Bakar dan Umar ini ada di dalam pasukannya Usamah bin Zaid. Usamah di usia 18 tahun, Masya Allah. Jadi ini adalah kemuliaan yang dimiliki Usamah bin Zaid, sehingga putra dari Ummu Aiman dan juga Zaid bin Harisah, sehingga nanti di masa Umar bin Khattab ada cerita menarik. Abdullah bin Umar itu protes kepada ayahandanya, karena ketika mendapatkan tunjangan dari negara itu Usamah bin Zaid mendapatkan 10.000 dirham, sementara Sayyidina Abdullah bin Umar hanya mendapatkan 8.000 dirham. Maka Abdullah bertanya kepada ayahnya, wahai ayahanda, kenapa ayahanda tidak adil kepada putramu sendiri? Apa yang tidak adil anakku? Saya dan Usamah usianya tidak berbeda jauh. Saya dan Usamah mengikuti perang-perang bersama Rasulullah SAW dalam jumlah yang sama. Saya dan Usamah belajar di sisi Rasulullah dalam keadaan yang sama. Saya di masa Abu Bakar bersama Usamah di perang yang sama. Saya bersama Usamah di dalam masa ayah berkhidmah kepada negara dalam kontribusi yang sama. Tapi kenapa ayah membedakan jumlah tunjangan antara saya dengan Usamah? Maka Sayyidina Umar menangis ketika mendengar protes anaknya. Sayyidina Umar mengatakan, wahai anakku, engkau harus tahu sesungguhnya Usamah bin Zaid lebih disayangi Rasulullah SAW daripada engkau, dan ayahnya Usamah lebih dicintai Rasulullah daripada ayahmu, gitu ya. Bagaimana Zaid bin Harisah itu seperti bayang-bayang Rasulullah, kemanapun Rasulullah pergi ikut, dimanapun Rasulullah pergi dia diajak, gitu ya. Bagaimana Rasulullah sangat mencintainya dan menyayanginya, mengangkatnya sebagai panglima, dan beliau menangis ketika Zaid Sahid, gitu ya. Sebagaimana Usamah sering digendong-gendong oleh beliau, diajak kemanapun oleh beliau. Kalau yang pernah saya tahu sering diajak main sama Hasan dan Husain. Betul, kau sudah kayak cucu sendiri seperti itu. Maka wahai Abdullah, kenapa engkau keberatan dengan hal semacam itu? Sementara inilah Rasulullah lebih mencintai Usamah dan ayahnya daripada engkau dan ayahmu. Jadi ini Sayyidina Umar ini sangat mengetahui seperti apa perasaan Rasulullah kepada para sahabat, yang termasuk kepada Zaid dan Usamah bin Zaid, ya, keluarga dari Ummu Aiman radhiyallahu anha. Ada satu kisah setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq yang masih merasa sedih dan hampa. Kita bisa bayangkan betapa beratnya beban yang ditanggung Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah, karena beliau harus menggantikan seorang yang mendapatkan wahyu. Jadi kalau sebenarnya tidak tergantikan untuk memimpin kaum muslimin, Rasulullah dulu mendapatkan bimbingan langsung dari Allah dengan turunnya wahyu, sementara Abu Bakar menggantikan dan tidak ada wahyu kepada beliau, gitu ya. Itu kita bisa bayangkan beratnya. Maka dia mengajak Umar bin Khattab, ayo kita ziarah kepada Ummu Aiman untuk mendapatkan nasihat dari beliau. Datanglah mereka ke rumah Ummu Aiman, dan mereka mendapati Ummu Aiman ternyata sedang menangis. Lalu mereka justru menghibur Ummu Aiman dan mengatakan, wahai Ummu Aiman, apakah engkau menangisi Rasulullah? Sungguh Rasulullah SAW berada dalam keadaan baik di sisi Allah. Maka Ummu Aiman mengatakan, demi Allah, aku tahu Rasulullah berada dalam keadaan terbaik, lebih baik daripada kalau bersama kita, dia telah bersama Allah. Tapi aku menangis bukan karena kehilangan Rasulullah, aku menangis karena wahyu telah terputus. Kalau ada apa-apa di antara kita, Allah tidak akan langsung menurunkan teguran, menurunkan arahan, menurunkan bimbingan kepada kita seperti dulu ketika masih ada Rasulullah. Jadi yang ditangisi Ummu Aiman adalah karena kita telah putus hubungan langsung dengan langit. Jadi kita tidak lagi seperti dahulu yang bisa langsung connect dengan langit. Dan itu betul. Betul. Maka Ummu Aiman menurut satu riwayat kemudian beliau masih hidup sampai masa awal pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan, atau dikatakan beliau wafat 10 hari setelah wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi pada saat Sayyidina Umar bin Khattab wafat, Ummu Aiman juga menangis lagi. Maka orang-orang bertanya kepada Ummu Aiman, wahai Ummu Aiman, kenapa engkau menangis ketika Umar wafat? Padahal ketika Abu Bakar wafat engkau tidak menangis seperti ini. Maka Ummu Aiman mengatakan, Umar ini adalah pintu yang terakhir menjaga kaum muslimin. Kalau Umar meninggal maka akan jebol dan
terbukalah fitnah-fitnah. Itu yang aku takutkan atas kaum muslimin. Itu yang dikatakan Ummu Aiman dengan firasatnya yang sangat jernih, yang tajam, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, ittaqu farasatal mu'min fa innahu yara binurillah. Ya, jadi takutlah kalian kepada firasatnya orang beriman, karena mereka itu mampu melihat dengan cahaya Allah yang dikaruniakan kepada mereka. Sehingga apa yang dikatakan Ummu Aiman ini terbukti sejak wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian di masa para khalifah berikutnya terbuka pintu-pintu fitnah yang luar biasa, bahkan sampai terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin. Semoga Allah merahmati Ummu Aiman, ridho kepada beliau dengan segala kontribusinya, bagaimana dia mendampingi suami yang hebat, bagaimana dia melahirkan dan mendidik anak yang hebat, gitu ya. Oh ya, Aiman bin Ubaid radhiyallahu anhu, putra Ummu Aiman yang lain ini juga punya kontribusi besar bagi kaum muslimin dan syahid gugur saat perang Khaybar bersama Rasulullah SAW. Jadi bukan cuma Usamah ternyata yang hebat di sisi Ummu Aiman, tapi juga putranya yang namanya Aiman ini menjadi mujahid dan gugur pada saat perang Khaybar melawan orang-orang Yahudi. Masya Allah, kalau kita renungi, kalau kita perhatikan, orang-orang yang berada di dalam bimbingan ataupun asuhannya Ummu Aiman ini jadi orang-orang yang sangat luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Rasulullah SAW sendiri. Betul. Kemudian Zaid bin Harithah, kemudian Aiman bin Ubaid, dan juga Sayyidina Usamah bin Zaid. Barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjadi satu inspirasi juga buat kita. Amin, amin. Terutama buat para istri, buat para ibu-ibu, buat para perempuan. Inilah perempuan peradaban yang luar biasa.